Ketika SMA ke S1, saya tuh keterima di 7 universitas. Saya kasih tahu ya, kenapa Fufafa posting kayak gitu ya. Karena kalau kita semakin banyak posting, itu ngumpulin dua hal. Saya S1-nya tuh di UGM, dokter umum masih aktif, cuman SIP-nya nggak saya ambil, lebih fokus ke manajerial. Dan kedua saya ngambil di MBA. Nah jadi ada perjalanan, saya jeda dari S1 ke S2 itu hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun. 10 tahun saya ngapain tuh? Cari uang ya, cari uang. Karena figur mungkin teman-teman tahu saya punya privilege paling kuat. Recording jadi saya langsung to the point aja. Karena tipikal motivator, ini ngomong kosong nih. Saya ngomong saya punya privilege. Privilege terkuat saya adalah bapak ibu saya, jelas. Bapak ibu saya keduanya pengajar. Bapak saya adalah pengajar ekonomi yang akhirnya menjadi perbankan. Beliau adalah direktur utama BPR di Jawa Tengah. Jadi langsung to the point, dah clear. Saya tidak pernah ngomong dari nol ya, awas kalau nanti ada yang goreng, peng. Dan kebetulan mood saya sekarang lagi bagus, Liverpool menang 3-1, sorry. Sementara tim sebelah menang 7-0 di UCL, ya. Sebentar, Universal Carabao League. Jadi alhamdulillah saya hari ini mengajar dengan happy. Jadi yang kedua, tadi saya sampai mana ya sebelum Liverpool? Ya, terus yang kedua setelah itu jeda 10 tahun inilah yang akhirnya ngebuat saya akhirnya experience. Oh ya betul, makasih Pak Sori, deg-degan nih. Ini beliau kalau di SBM terkenalnya galak dan non sewu ribet. Bercanda loh Pak, tapi pinter, jago banget, jago. Dan berikutnya adalah sementara privilege dari ibu saya tuh dosen pertanian yang akhirnya justru jadi di perbankan. Jadi saya udah punya privilege dua, ilmu keuangan saya belajar dari papa mama saya. Privilege kedua saya adalah saya anak tunggal. Saya tidak pernah merasakan apa itu sandwich generation. Saya tidak pernah merasakan apa itu mencari uang untuk adik, tidak pernah saya. Jadi privilege saya kuat. Jadi tolong, memang betul saya hidup dari privilege. Ketiga, saya tuh punya privilege mungkin talent dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu fast learner. Dari di SD, saya saya sudah ikut lomba siswa teladan, mungkin di Bandung ada ya. Jadi siswa teladan itu kita belajar multidisiplin semua. Saya nomor 3 sekota Madya. SMP saya ikut Olimpik matematika, itu tebus provinsi. Di SMA saya ikut 4 Olimpik, kimia, fisika, matematika, biologi. Semuanya 4-4-nya tebus provinsi. Ketika SMA ke S1, saya tuh keterima di 7 universitas, 3 PTN, 4 swasta, 2 luar negeri. Jadi sebenarnya privilege saya itu adalah yang menjadikan saya menjadi arogan karena saya nggak pernah salah dan nggak pernah kalah. Kekalahan cukup di bola karena saat itu bapuk banget Liverpool ya. Ada Balotelli, Ricky Lambert, kacau banget. Jadi saat itu saya merasa saya tidak pernah merasa kalah. Dan saya tidak pernah merasa salah. Karena selama hidup, saya dari SD sampai SMA, saya tidak pernah di luar 3 besar. Saya selalu nomor 1, nomor 2, 3. Jadi saya nggak pernah dan jarang merasakan kekalahan. Sehingga itu menjadikan pribadi bagi saya yang sangat arogan. Nah, lalu arogan ini biasanya orang arogan, orang yang merasa pintar dan merasa arogan, itu kepentoknya cuma pada 3 hal. 1, kesalahan fatal yang menyebabkan hancur income-nya. Kedua, ketemu orang yang lebih pintar. Ketiga, dua-duanya. Kebetulan saya merasakan itu di COVID, jadi saya merasa paling pintar saat itu. Dan akhirnya saya kepentok di situ. Kalau satu hater gak apa-apa, loh kok haternya baik banget. Jadi banyaknya haters di medsos itu ngebuat saya refleks kayaknya ada yang salah dengan diri saya, dengan cara penyampaian. Nomor 2, ketika akhirnya saya memutuskan sekolah lagi, ternyata ketika saya masuk SBM ITB itu lintas disiplin, saya menantang diri saya apakah bisa seorang dokter mempelajari ilmu keuangan dan saya nggak ngambil entry, saya ngambilnya GM, General Management, jadi pure belajar keuangan di situ. A juga ternyata, tetap arogannya ada, tapi nggak usah tepuk tangan, maaf Bu, maaf. Kok udah usah tepuk tangan, saya kira mahasiswa tadi Bu, siap salah. Jadi saat itu saya ketemu satu dosen namanya Bu Nila. Bu Nila itu seumuran saya, 3 bulan lebih muda dari saya, tapi beliau sudah PhD dan menjadi staf direkturnya, kalau nggak salah pemimpin marketingnya di sana ya, divisi marketing kurikulumnya SBM Jakarta. 3 bulan lebih muda dari saya. Dan beliau sudah PhD dan sekarang lagi fellowship di bidang AI. Dari situ saya kepentok, oh ternyata ilmu yang saya pelajari selama experience 10 years itu kurang.
Kurang banget. Jadi saya di situ kepentok 2 dan itu yang merubah saya jadi seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu, perubahan orang itu penting dan itu terjadi di sekarang. Jadi ketika saya melihat diri saya masa lalu yang rambut pink, itu diri yang paling saya jengkel gitu. Jengkel, saya aja kesel. Saya tuh lihat video ini, kenapa orang bisa follow ya? Saya kesel. Dan ketika saya kesel, itu namanya saya merasa diri saya tuh saat itu adalah NPD. Jadi Narcissistic Personality Disorder. Orang yang mengalami NPD itu tidak sadar dia NPD. Dia hanya haus likes, validasi, pengakuan. Jadi saat itu saya nggak tahu kalau saya itu NPD. Saya baru sadar ketika sekarang, ketika kayaknya norak banget gitu. Jadi wajah saya yang rambut pink, yang udah pink memudar gitu. Itu saya cetak, saya print di wallpaper sama kamar saya di Jogja. Jadi ngeselin nih orang gitu. Jangan jadi seperti ini. Jadi saya mengcompare diri saya di masa lalu untuk menjadi motivate, jangan sampai seperti itu lagi. Itu orang yang uncontrol, orang yang merasa dirinya tahu segalanya, itu nggak boleh. Dan ini akan saya kasih ke teman-teman semua. Kenapa diri saya yang pembelajaran apa yang saya dapat? Kenapa judulnya lifelong learning? Karena ini saya pelajari ketika saya koas. Saya S1 FK di UGM itu straight A dari semester 1 sampai semester 4. IPK 4. Saya jeblok itu di semester 5-6 yang endingnya saya jadi cuma 3,8. Jadi cuman bro, kumlot tuh bagi saya makanan sehari-hari mas, jadi santai saja. Loh, harusnya mahasiswa tuh gampang loh dapat kumlot. Bingung kan? Nah, saya kasih tahu caranya, ada tips ya. Cara mendapatkan kumlot ala Tirta, ya simple jawabannya pinter, nah gitu. Ini pamer dulu, validasi, biar terlihat ini motivasi. Bisnis Susan Care ini saya buat ketika follower saya masih 1000. Saya buat bisnis Susan Care dari mana? Ada yang bisa tebak? Kalau ada yang bisa nebak, angkat tangan saya kasih sepatu. Ya, karena Kangki Tirta akan rilis lagi di Oktober, walking shoes itu 10.000 pair dan gak akan rilis lagi. Jadi saya akan kasih pre-rilisnya. Yang bisa nebak, bisnis Susan Care ini berawal dari platform apa? Angkat tangan. Oke, Anda ya, wah rambutnya sama. Angkat tangan, kenalkan diri dulu. Kenalkan diri dari fakultas. Wih, maaf dong. Gak apa-apa. Kapan lagi lo ya PhD bantu saya. Biasanya kalau di kampus dikasih tugas di Google Classroom. Monggo, kenalkan diri dulu. Saya Hima dari Teknik Informatika. Angkatan? Angkatan 23. Masih muda ya, tua saya. Monggo. Platform pertama Kaskus. Oke, tepuk tangan, benar ya. Nanti bisa ke istri saya di notes, nama, nomor HP, alamat, size. Nanti tak kasih. Simple ya kan. Jadi betul, saya itu Susan Care itu bukan dari medsos. Karena ketika saya di COVID itu viral, Tirta buat Susan Care. Ente ini gak tahu, saya tuh lulus dokter gara-gara Susan Care. Susan Care itu pertama kali saya buat di Kaskus. Jadi ketika Fufu Fafa viral, nyubi tuh. Oh bentar, itu newbie tuh. Kenapa? Newbie tuh. Saya main kasus 2008 saya, dari SMA. Saya cendolnya 2, ngumpulin sendiri. Jadi kenapa kok postingannya receh? Saya kasih tahu ya, kenapa Fufafa posting kayak gitu ya. Karena kalau kita semakin banyak posting, itu ngumpulin 2 hal. 1 bata, 1 cendol. Nah mungkin menurut saya Fufafa ngumpulin bata. Jadi biar dibata terus itu kan. Karena ada namanya bata kolektor. Nah saya itu ngumpulin cendol. Jadi setiap threads harus saya komen. Nggak boleh komen pertamak karena akan dianggap spam sama momot. Kedua, kita tidak boleh komen emot dan kita tidak boleh komen sundulgan. Itu ngeselin itu. Nah, ucapan aneh ente itu adalah dari Kaskus. Di Kaskus saya ketemu forum tuh 2. Satu forum musik yaitu Blink-182 karena saya memang band-bandan. Kedua, saya ketemu forum namanya Macbeth, yaitu sebuah brand yang dibuat Tom Dillon. Jadi, bisnis Susan Care itu karena platform Kaskus. Ada cuciannya namanya, akun saya bisa di-add namanya Schwann, SCHWANN. Itu sel saraf, ya pelapisnya sel saraf. Saya buat di 2008 akhir. Nah di situ bisnis pertama saya justru bukan Susan Care. Bisnis pertama saya adalah jual power balance. Laku 2.200 jadi distributor saya di Jawa Tengah. Yang saya baru tahu setahun kemudian itu penipuan. Orang gini-gini, seimbang ya, percaya dia. 2.000 orang percaya sama Tirta. Habis itu saya jual jamonol. Yang cewek tahu jamonol ya.
yang bulat-bulat, yang kita nggak tahu orinya tuh made in mana, yang penting jual aja. Yang ketiga saya jual BlackBerry. Nah BlackBerry ini yang mengubah nasib saya. Saya jual BlackBerry itu seangkatan sama Renan Store, Untung Store, PS Store. Saya seangkatan sama 3 orang itu tapi saya pegang DIY. Nah capek lah saya jual BlackBerry. Karena saat itu kuliah udah padat dan itu udah semester 4, saya mau ngejar straight A. Saya ngambil tabungan jual beli sepatu. Jual beli sepatu itulah yang akhirnya menjadi Susan Care. Karena saya jual beli sepatu bangkrut. Karena saya saya membeli itu bukan berdasarkan demand, saya membeli berdasarkan apa yang saya suka, ternyata nggak diterima dengan market dengan baik. Bangkrut, tabungannya saya buat Susan Care dari kos-kosan, jadilah sekarang 72 cabang. Jadi Susan Care itu my own private equity, non investment at all. Baru dari situ saya membuka channel revenue yang lain. 10 tahun arogan akhirnya kuliah lagi. Kenapa? Kita lihat. Itu singkatnya ya, 10 menit cerita background dulu jadi teman-teman harus tahu. Terus kenapa Dokter Tirta pas Covid keluar-keluar? Karena 9 toko saya di Jakarta dipaksa tutup. Itu yang teman-teman nggak tahu. Sementara toko saya di luar Jawa itu boleh buka. Lah kan saya logikanya kan nggak masuk ya sebagai dokter ya. Ini berarti Covidnya di Jakarta doang nih. Soalnya toko saya di Jakarta tutup, tapi luar Jakarta, luar Jawa toko saya buka blong-blongan. Maka dari situ saya edukasi. Either kita tuh blong-blongan atau mau tegas sekalian. Jadi adil gitu loh. Toko saya tuh down, benar-benar 9 tutup. Nah dari situlah saya mulai edukasi terus-terusan, ternyata meluruskan mitos dan fakta. Sebelumnya saya tuh lebih edukasi mengenai hal-hal kesehatan yang segmented. Jadi bahasa medis banget sama bahas sepatu. Mungkin teman-teman ada yang pakai sepatu Kompas, Ventela, Patrobas, pabriknya di sana. Itu yang review periode adalah saya di 2016 sampai 2018. Next, ini toko saya di Post Blok. Yang ini 4Wave. 4Wave ini tiga-tiganya adalah alumni ITB. Saya kuliah karena istri saya ngajakin. Jadi dia lulus dulu, saya masuk IPB, lalu saya ngajakin partner saya Jupaka masuk Blemba. Lalu tim saya, pegawai saya masukin di ITB. Jadi berkah saya tuh PT saya membawa 4 Pak ke MBA Pak. Harusnya habis ini Paywan Getu Pak. Ya UKT-nya lumayan. Ya terus setelah ini 4Wave ini bisnis consultant, not agency. Jadi kita membantu teman-teman klien dari perusahaan yang skalanya gede, large, big enterprise, sampai small, medium enterprise. Lucu kan dokter di bidang ini? Bisa lah. Next. Nah ini beberapa klien dari kita, ini ada, sekarang tambah 1 kompetitor Lemin, Aqua juga masuk. Saya kan Luis Figo kan, kemarin Barcelona terus Real Madrid, ternyata suksesnya Real ya, semoga saya sukses di Aqua gitu kan. Nah ini klien-kliennya, terus ini paling kocak, ini bukan NPD, jadi di sini saya namanya live loh, jangan takut bertanya sama orang. Jadi saya pada waktu itu mau masang baliho di Yogyakarta. Namanya memasang baliho itu adalah strategi advertising konvensional, visual, delivering message to the customer, terus kita harus tahu message apa yang paling tepat. Saya tanya sama teman-teman Vindes yang kebetulan mereka itu adalah jebolan Net TV sama Trans. Saya tanya sama mereka karena saya jadi host di Vindes, host Speak Bola, hari ini syuting, bahas kekalahan Liverpool terus jadi menang lagi. 3-1 mental UCL bos. Terus dari sini mereka tuh mengatakan bahwa perubahan transformasi di wajahmu dan perubahan transformasi di badanmu itu bisa meningkatkan trust dari klinikmu. Saya tuh gak pede majang wajah saya di baliho. Lalu orang dari Vindes inilah yang memberikan advice, kalau dari marketing dan advertising kayaknya kamu masuk di balihomu sendiri. Toh kosnya gak ada, menyewa kamu kan kamu CEO-nya jadi gak ada kosnya. Saya majang nih. Ternyata baliho ini sukses meningkatkan customer baru, jadi new customer acquisition sampai 22%. Baliho tok, dan harga baliho ini cuma 12 juta per bulan di Yogyakarta. Meningkatkan jumlah customer baru 22%. It means that the data is mining. Data baru ini yang bisa aku tek-tek, oh aku bisa ngapain. Ternyata baliho ini sukses di Yogyakarta. Dari apa? Dari mendengarkan saran orang yang ahli di bidangnya. Apakah dia S2? Tidak. Dia S1, tapi punya pengalaman kerja 10 tahun. Itulah definisi lifelong learning. Jangan takut bertanya. Saya nggak tahu. Lalu saya tanya teman Vindes, bener nggak sih baliho itu bermanfaat? Oh bener dok, kalau di daerah yang gini-gini itu bermanfaat. Dan dia mengeluarkan satu plot twist. Ini keren. Ini yang ngomong temanku di Vindes, namanya Mas Noval dan Mas Fajar. Behind topik-topik yang kalian viral di Vindes, ini Mas Awan, Mas Noval, dan Mas Fajar yang ngebuat topiknya. Saya tanya,
Musik genre apa yang sekarang paling sering didengerin di seluruh Indonesia? Pop, oke? Hah? Hah? Iya. Dangdut koplo adalah musik yang paling sering didengarkan di Indonesia. Siapakah bayaran termahal? Masih dangdut koplo. Ya. Bahkan Anda ke Kalimantan, Anda bisa dengerin orang tuh dengerin musik dangdut koplo tanpa tahu artinya. Kemarin di Bali saya juga, jadi asal teman-teman tahu, dangdut koplo adalah salah satu deliver musik yang bisa menyatukan dari A sampai Z. Dan itu benar. Jadi ketika Anda musiknya skena sekali, itu less than 10% coy. 10%. Jadi tidak usah merasa sok paling keren karena Anda cuma 10%. Ya keren sih, itu paling beda. Tapi ketika 10% ini dikonversi ke sales, itu belum tentu works buat brand. Nah, kita tergantung memandangnya sebagai penikmat atau sebagai corporate. Maka wajar gak kalau Pesta Pora yang akan besok main kan, ada yang nonton Pesta Pora ke sini? Beberapa diantaranya itu tiba-tiba masuk koplo kan. Ya, dulu Synchronize masuk koplo kan. Kenapa? Karena memang itu yang disukai ternyata dominan warga. Dan itu yang disukai sama emak-emak ketika dia lagi motong sayur, musiknya itu. Dan itu tidak boleh kita bantah, datanya memang begitu. Jadi jangan salah kalau banyak brand, banyak usaha, banyak partai politik yang bahkan menggunakan narasi dangdut sebagai narasi kampanye marketingnya. Itu life learning. Nah saya tuh out of the box tuh. Selama ini saya 30 tahun berpendapat musik pop, culture, pop, punk, rock, punk, blues, R&B, rap itu yang menyatukan semua. At the end saya baru tahu ternyata dangdut koplo yang menyatukan itu semua. Dan itu yang ngomong orang media, orang radio yang ngasih datanya ke saya. Kalau saya arogan, saya buang itu datanya. Tapi karena saya mendengarkan, berarti out of the box ya.